Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tullab al-aizza. Kaifa halukumul yawm? Arju minkum fi dawami siha wal afiyah. Wa ana kadzalik bi barakati du'aikum fi dawami siha wal afiyah wal khair. Tayyib ayuhat tullab al-mahbubun fi hadzal yawm yani yawmul jum'ah al-mubarakah sanastamiru durusuna ay durus lughah al-arabiyyah wa fi hadzal sabah sanadrusu bil mada al-jadida yani al-madatu tarkib bil maudu ismul mausul au yusamma kata sambung atau kata penghubung. Wahaya nabtadi dirasuna bi qiraati doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dengan materi baru yaitu tentang at-tarkib, tata bahasa Arab dengan judul Ismul Mausul atau sering dibaca isim mausul. Nah, dalam bahasa Indonesia, isim mausul itu artinya adalah kata sambung atau kata penghubung. Baiklah, kita lanjut ke apa itu isim mausul? Isim mausul adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran sehingga menjadi satu kalimat. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata sambung semacam ini itu diwakili atau artinya adalah yang. Nah, sekarang jenis-jenis isim mausul. Sebetulnya isim mausul itu ada 6. Di sini Ibu hanya akan mengajarkan 6 saja yang sering muncul. Ya, ada allazi, allazina, allati, allati. Ya, ini adalah semuanya isim mausul. Ya, namun walaupun berbeda isim mausul ini artinya tetap sama. Ya, artinya adalah yang. Allazi artinya yang, allazina juga artinya yang, allati artinya juga yang, allati artinya juga yang. Kemudian apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu adalah penggunaannya, ya. Allazi digunakan untuk siapa? Allazi digunakan untuk mufrad muzakkar, ya. Mufrad itu artinya tunggal, muzakkar itu artinya laki-laki. Jadi allazi itu nanti kita gunakan untuk menghubungkan kata yang ditujukan untuk laki-laki tunggal atau untuk domir huwa. Kemudian allazina untuk siapa? Allazina itu untuk jama' mudakar. Jama' itu artinya banyak, lebih dari 2. Mudakar itu artinya adalah laki-laki, ya. Jadi kata sambung allazina itu digunakan untuk menghubungkan yang ditujukan untuk laki-laki banyak, ya, atau domir ya. Jadi allazi untuk laki-laki tunggal, seorang laki-laki. Allazina itu digunakan untuk laki-laki dalam jumlah banyak. Kalian pasti banyak menemukan ini ya, kata ini di dalam Al-Qur'an. Kata allazi dengan allazina. Kemudian allati, untuk siapa allati? Allati itu untuk mufrad muannas. Mufrad artinya tunggal, muannas artinya adalah perempuan. Jadi allati digunakan untuk menghubungkan ya kata yang ditujukan untuk mufrad muannas atau perempuan tunggal atau domir hiya. Jadi kalau untuk laki-laki tunggal itu allazi, perempuan tunggal itu adalah allati, ya. Kemudian terakhir allati. Bedanya kalau ini allati mufrad, kalau ini allati panjang lamnya, ini digunakan untuk jama' muannas, ya. Jama' itu artinya jumlahnya banyak, lebih dari 2, ya, 3. Muannas itu artinya perempuan. Jadi allati itu untuk perempuan banyak atau untuk domir hunna, ya. Nah, nanti ya pada pembelajaran ini kalian harus bisa menentukan isim mausul, ya. Apakah itu isim mausulnya allazi atau allazina atau allati atau allati. Nah, dari mana kalian bisa menentukan isim mausul tersebut? Kalian bisa menentukannya dari kalimat tersebut, ya. Nanti kita bisa tahu, nanti kita akan menganalisis apakah kalimat itu untuk mufrad mudzakkar atau untuk jama' muzakkar atau untuk mufrad muannas atau untuk jama' muannas, ya. Bagaimana cara menganalisisnya? Sedangkan kita misalkan tidak tahu artinya, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita tahu artinya. Misalkan Ahmad, oh dia seorang laki-laki. Atau misalkan Aisyah, oh dia seorang perempuan, ya.
siswa, oh dia berarti dia adalah seorang laki-laki ya. Mereka, oh berarti itu untuk jamak. Nah, kalau untuk dalam bahasa Arab untuk mengetahui bahwa itu untuk laki-laki dan perempuan ataupun untuk tunggal dan bentuk jamak, kita bisa mengetahui dari katanya ya, ada cirinya. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Yang pertama, ciri mufrad untuk laki-laki. Yang pertama, tidak ada huruf tak marbutoh di akhir kata. Dan tidak ada tambahan huruf alif nun ya, dan juga tidak ada huruf tambahan waw nun di akhir kata. Ya, pasti tidak paham. Ibu kasih contoh. Contoh, at-talibu allazi yazhabu atau zahaba, ini yang berwarna merah, ini adalah fi'il madhi, ilal madrasati kulla yaumin. Ya, seorang siswa allazi yang pergi, zahaba juga artinya pergi, cuma bedanya ini adalah fi'il mudhari, ini fi'il amar. Ilal madrasati ke sekolah kulla yaumin setiap hari. Ya, anggap saja di sini kalian disuruh mengisi isi mausulnya. Anggap saja di sini belum ada isi mausulnya, kita tentukan. Perhatikan di awal kalimatnya at-thalibu. Kita perhatikan di akhir kata ini tidak ada huruf tak marbutoh. Ya, kemudian di sini lihat ciri untuk mufrad laki-laki, tidak ada huruf tak marbutoh atau huruf tak yang bulat. Kemudian tidak ada tambahan huruf alif nun di akhir, tidak ada huruf tambahan waw nun di akhir, berarti ini adalah mufrad. Untuk laki-laki atau untuk perempuan? Untuk laki-laki. Karena di sini kalau untuk perempuan ada huruf taknya. Ya. Jadi kalian langkah yang pertama ya, tentukan dulu apakah ini laki-laki atau perempuan. Ternyata ini laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada huruf taknya. Ya, tidak ada huruf tak marbutoh di luar di akhir, maaf, di akhir katanya. Kemudian tentukan jumlahnya oleh kalian, apakah ini tunggal atau jamak. Kalau misalkan jamak itu ada tambahan huruf waw nun di akhirnya. Kemudian kalau misalkan ini jumlahnya 2, ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Di sini di akhir kata ini tidak ada tambahan alif nun, tidak ada tambahan huruf waw nun. Berarti ini adalah untuk laki-laki dan juga tunggal. Maka domirnya adalah maka isim mausulnya adalah al-lazi. At-talibu allazi yazhabu. Kalau misalkan nanti kalian masih bingung apakah ini untuk mufrad atau jamak, kalian bisa melihat juga kata sesudahnya. Lihat ya, ini kata sesudahnya. Kalau misalkan di sini juga sama, kalau tidak diakhiri oleh waw nun dan alif nun, berarti ini menunjukkan bentuk mufrad. Jadi untuk menandakan ini laki-laki, kemudian dalam bentuk jumlahnya, kalian bisa melihat kata sebelum isim mausulnya di sini allazi dengan kata sesudah isim mausulnya. Ya. Kemudian ini contoh ketika misalkan di sini fiilnya adalah fiil madi ya, karena fiil madi itu di sini kalau misalkan untuk menunjukkan mufrad ini tidak diakhiri oleh alif dan tidak diakhiri oleh waw ya, jadi diakhiri oleh patah. Jadi untuk mufrad fiil madi hanya diakhiri oleh patah. Kalau untuk jamak nanti ada kelanjutannya ya, diakhiri oleh waw sukun di akhirnya. Paham ya? Nanti ada contoh lagi ke bawahnya supaya kalian lebih paham lagi. Kemudian contoh yang kedua, jamak mudakar allazina, ini untuk jamak mudakar. At-tullabu allazina yazhabuna. Atau fi'il madhi zahabu ilal madrasati kulla yaumin. Siswa-siswa yang akan pergi atau telah pergi ke sekolah setiap hari. Nah, di sini at-tullabu ini di sini adalah jamak taksir ya. Namun untuk tingkat pemula kadang tidak tahu bahwa ini jamak taksir ya, untuk menunjukkan bentuk jamak, karena ada beberapa pola yang harus kalian hafal, sehingga kadang ini terkecoh ya, kadang ini terkecoh seperti mufrad, padahal ini bukan mufrad. Kan tadi kata ibu mufrad itu tidak ada tambahan alif nun, tidak ada tambahan waw nun, jadi ini seperti mufrad, padahal ini bukan mufrad, ini adalah jamak
ya, bentuk jamak taksir. Nah, makanya nanti kalian perlu dipastikan untuk menentukan jumlahnya apakah itu tunggal atau jamak. Kalian lihat kata sesudah isim mausulnya. Di sini lihat yazhabuna diakhiri oleh waw nun. Kemudian ini juga fi'il madi diakhiri oleh waw sukun. Nah, jika dalam fi'il mudhari diakhiri oleh waw nun dan dalam fi'il madi diakhiri oleh waw sukun, berarti ini menunjukkan bentuk jamak. Oh, berarti di sini isim mausulnya adalah allazina. Paham ya sampai situ? Kemudian untuk contoh isim mausul allati. At-talibatu allati tazhabu atau zahabat ila madrasati kulla yaumin. Seorang siswi yang akan pergi atau telah pergi ke sekolah setiap hari. At-talibatu kita tentukan ini laki-laki atau perempuan. Ternyata ini adalah perempuan. Perhatikan di sini ciri mufrad untuk perempuan atau muannas adalah huruf ta marbutoh di akhir kata. Nah, perhatikan. Ada huruf ta marbutoh di akhir kata. Berarti ini adalah bentuk untuk perempuan. Ya, kalau untuk laki-laki tidak ada huruf ta marbutoh, kalau untuk perempuan ada huruf ta marbutoh. Nah, setelah diketahui bahwa ini untuk perempuan, kita ketahui lagi apakah ini jumlahnya untuk mufrad, tunggal, atau untuk jamak bentuk banyak. Kita perhatikan apakah di belakangnya ada alif nun dan waw nun. Kalau tidak ada alif nun dan waw nun, berarti ini adalah bentuk mufrad. Kemudian pastikan lagi kata sesudah isim mausulnya di sini tidak ada alif nun, tidak ada waw nun. Berarti ini adalah bentuk mufrad. Mufradnya untuk muannas. Kemudian untuk fi'il madi mufrad muannas itu dia ditandai dengan huruf tak sukun. Kalau tadi untuk mufrad laki-laki fi'il madinya cirinya itu adalah fathah akhir. Kalau untuk mufrad muannas itu diakhiri oleh huruf ta'nis, ini namanya ya, huruf tak sukun. Itu ya. Jadi kalian pastikan kata sesudahnya agar kalian tidak terkecoh ya. Kemudian yang terakhir allati ya, ini adalah jamak muannas. Ya, ini adalah jamak muannas atau jamak untuk perempuan. Perhatikan at-talibatu, siswi-siswi perempuan, allati yazhabna yang akan pergi, atau zahabna telah pergi, ilal madrasati ke sekolah, kulla yamin setiap hari. At-talibatu, perhatikan di sini ya. Di sini diakhiri oleh huruf alif ta. Perhatikan keterangannya, ciri jamak untuk perempuan diakhiri oleh huruf alif dan ta di akhir kata. Maaf, ini tidak tertulisnya, harusnya ini ciri jamak untuk perempuan diakhiri oleh huruf alif dan ta di akhir kata. Di sini ada huruf alif dengan ta di akhir kata, berarti ini adalah jamak untuk perempuan. Ya, kemudian ciri untuk meyakinkan lagi jamak untuk perempuan, di sini fi'il mudhari'nya diakhiri oleh huruf na. Ya. Kemudian fi'il madinya juga sama diakhiri oleh huruf na. Kalau di sini fi'il mudhari'nya yazhabna, kalau ini fi'il madinya zahabna ya. Tapi dari sini juga kita sudah tahu ya, alif dengan ta kata sebelum isim mausulnya ini katanya at-thalibatu diakhiri oleh huruf alif ta. Berarti ini adalah jamak untuk perempuan gitu ya. Jadi untuk mengisi isim mausul kita perhatikan kata sebelum isim mausulnya dengan kata sesudah isim mausulnya hanya untuk memastikan saja bahwa ini untuk laki-laki atau perempuan ataupun jumlahnya tunggal dan untuk jamak. Sekarang kita, nah di sini ada contoh dakhalal mudarrisu dakhalal mudarrisu, kemudian yu'allimal lughahal arabiyyah ya. Di sini kalian isi dengan isi mausul, apakah itu allazi, allazina, kemudian allati. Perhatikan, al mudarrisu kita tentukan ini laki-laki atau perempuan. Ini adalah laki-laki karena tidak ada huruf ta marbutoh. Kemudian di sini tidak, di akhir katanya tidak ada alif nun, tidak ada waw nun, berarti ini adalah mufrad laki-laki. Berarti isinya adalah allazi. Kemudian ru'aitu talamiz titik-titik yal'abuna kuratal qadam. Perhatikan di sini kan isi mausul. Kata sesudah titik-titiknya kita bisa lihat yal'abuna diakhiri oleh wawu sukun dan nun. Ya. Jika diakhiri oleh wawu sukun dan nun berarti itu untuk jamak laki-laki. Jamak laki-laki atau jamak mudzakkar isi mausulnya adalah allazina.
Kemudian ja'at tilmizatu yalbasna azaya al-madrasiyyi. Perhatikan sebelum titik-titiknya di sini isim mausul diakhiri oleh huruf alif dan huruf ta. Berarti ini adalah jamak untuk perempuan, alif dan ta. Berarti jamak untuk perempuan isim mausulnya adalah allati. Ya, kemudian ini jalasat al-muwazzafatani ja'ata minal qaryah. Nah, ini yang tidak kita bahas tadi ya. Ini untuk menunjukkan bentuk dua ya. Ini tidak usah kita bahas. Ini isinya adalah al-lazani. Ini juga kharaja Ahmad wa Ali. Ahmad dengan Ali berarti menunjukkan bentuk dua. Ini juga tidak usah dibahas karena tidak Ibu ajarkan tadi. Kita isi yang ini ya. Qaraat tilmizatu. Nah, ini perhatikan laki-laki atau perempuan. Ya, ini adalah untuk perempuan karena di akhirnya ada tak marbutoh ya. Kemudian kita tentukan ini setelah kita menentukan perempuannya, kita tentukan jumlahnya. Di sini jumlahnya adalah tunggal karena tidak diakhiri oleh alif nun dan juga tidak diakhiri oleh alif ta ya. Maka di sini adalah mufrad muannas atau laki-laki perempuan tunggal. Maka isim mausulnya adalah allati ya. Kemudian raja'a a'dha'ul lajnah titik-titik yuzayyinuna makanal hafli. Lihat sesudah kata titik-titiknya di sini ada waw sukun dengan na. Berarti ini menunjukkan jika diakhiri oleh waw sukun dengan na berarti ini adalah bentuk jamak untuk laki-laki. Berarti isim mausulnya adalah allazina. Kemudian ihtarim al-asatiz allimuni ya. Allamuni. Nah, perhatikan di sini sesudah titik-titik ada huruf waw sukun, berarti di sini menunjukkan bentuk jamak. Berarti di sini jamak untuk laki-laki. Isi mausulnya adalah allazina. Kemudian ini ungzur ilal fallahina titik-titik yakuluna. Nah, di sini perhatikan setelah titik-titik ada huruf waw sukun dan nun, berarti ini jamak. Waw sukun dan nun itu jamak untuk laki-laki. Maka isi mausulnya adalah allazina. Kemudian idhab ilal qaryati. Perhatikan qaryati di sini mudzakkar muannas. Muannas karena ada huruf ta sukun ya. Tak sukun. Tak marbutoh. Kemudian tidak ada tambahan alif nun dan tidak ada tambahan waw nun. Berarti ini untuk muannas atau perempuan. Kemudian mufrad juga karena tidak ada tambahan waw nun dan alif nun ya. Maka untuk mufrad perempuan isim mausulnya adalah allati. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Silakan untuk tugasnya kalian kerjakan pada LKS halaman 22 bagian alif yang at-tadrib ala qaidah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron ala musyahadatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.